Pembimbing Masyarakat Buddha Kementerian Agama Jawa Tengah, Karbono, menyampaikan bahwa perayaan Waisak diharapkan tidak hanya menjadi momentum religius, tetapi juga bagian dari gerakan kolektif seluruh umat untuk melatih diri dan memperkuat praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai tradisi yang berbeda. Dia mengatakan hal itu dalam jumpa pers yang dilakukan di Taman Wisata Candi Borobudur, Kamis, 8 Mei 2025. Mari kita hadirkan perwujudan nilai-nilai Buddhis dalam praktik kehidupan nyata, menciptakan ruang pertemuan antara nilai spiritual dengan aksi sosial, antara sakralitas dan kemanusiaan, ajaknya. Dalam jumpa pers tersebut, tokoh agama, Bhikkhu Dhammavudotthera, mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kedamaian dan kerukunan beragama melalui Saraniya Dhamma Sutta. Mengandung 6 nilai kehidupan, yaitu menyebarkan cinta kasih melalui perbuatan, metta kaya kama, cinta kasih melalui ucapan, metta vaci kama, menyebarkan cinta kasih dari pikiran, metta manokama, selalu berbagi pada sesama, sadharana bodhi, menjalankan kehidupan yang bermoral, sila amanata, dan dilandaskan pada pandangan akan kebenaran yang sama, ditthi samanata. Tambah dengan berbagai tradisi yang berbeda. Jadi, dan sekarang contoh ini sekarang sudah diikuti justru di India. Jadi kalau kita misalnya melihat teaching dari His Holiness Dalai Lama, maka His Holiness Dalai Lama akan mengundang tradisi Theravada, Mahayana untuk chanting dulu sebelum dia memberikan teaching. Nah tentunya ini dari Indonesia, karena dari Indonesia kita sudah 30 tahun lebih melakukan seperti itu. Sementara itu, Subkoordinator Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur, Wiwit Kasyati, mengatakan Candi Borobudur bukan hanya situs religi, namun juga warisan budaya dunia yang hidup, terbuka bagi semua kalangan, lintas kepercayaan, dan latar belakang, sehingga Borobudur dapat berfungsi sebagai jembatan dialog antar budaya serta pusat kontemplasi dan kedamaian dunia. Kan ya? Iya kan? Bagaimana itu ya? Karena Injury Destination Management ini sudah diarahkan oleh kementerian. Peran kami adalah untuk memberikan economy and social impact yang sebesar-besarnya. Bukan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tentunya, by being profitable, we can be socially responsible. Betul ya? Betul. Kami di sini harus membangun sebuah ekosistem pariwisata yang sehat dan berkesinambungan. Bukan sebuah ekosistem yang mementingkan kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu saja. Nah, pada jumpa pers itu, Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2569 Buddhis Era, Karuna Murdaya, mengatakan bahwa peringatan Hari Trisuci Waisak Nasional 2569 BE atau 2025 dilaksanakan dengan serangkaian acara yang dimulai sejak 4 Mei 2025 hingga puncaknya pada detik-detik Waisak tanggal 12 Mei 2025 di kawasan Candi Borobudur. Beberapa rangkaian kegiatan diantaranya pelaksanaan karya bakti serentak di Taman Makam Pahlawan seluruh Indonesia OADA 4 Mei 2025, bakti sosial pengobatan gratis di Candi Borobudur pada 10 dan 11 Mei 2025 di zona 2 Candi Borobudur yang meliputi pengobatan gratis, bedah minor, operasi gigi, pembagian kacamata baca di Taman Lumbini Candi Borobudur, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan api Dharma di Merapen. Grobogan dan ritual pensakralan Candi Mendut pada 10 Mei 2025, pengambilan air berkah di Umbul Jumprit dan ritual pensakralan Candi Mendut pada 11 Mei 2025, diakhiri dengan kirap Waisak dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, pelepasan lampion dan detik-detik Waisak, pukul 23:55 menit 29 detik WIB, di area Candi Borobudur pada 12 Mei 2025. Dari operasi katarak, bedah minor, pengobatan gigi, pemasangan gigi sudah lain-lain. Selain itu yang setiap tahun sebelum kita pernah mengadakan acara Waisak Nasional ini sudah ada baksos. Lalu hari Waisaknya ada prosesi
seperti tahun sebelumnya jam 2 sampai jam 4 dari Candi Mendut ke arah Borobudur. Dan yang paling ikoniknya itu yang Bu Fatmawati ini melakukan itu lampion. Tahun ini ada 2.569 lampion sama dengan tahun Budi Sera. Salah satu rangkaian Waisak di Borobudur yang ditunggu oleh publik adalah penerbangan lampion dalam pelaksanaan Festival Lampion Waisak Borobudur Light of PC 2025. Di tahun ini, pelepasan lampion dilaksanakan di 2 sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 18 sampai pukul 20 WIB dan sesi kedua pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ketua Panitia Festival Lampion Waisak 2569B, Fatmawati, mengatakan, peserta yang mengikuti pelepasan lampion diimbau menggunakan pakaian yang sopan dan berwarna putih. Lampion yang dilepaskan sebanyak 2.569 menyesuaikan tahun penyelenggaraan Waisak saat ini. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Tudong 2025, Kevin Wu, mengatakan sebanyak 36 biksu Tudong tengah melakukan perjalanan spiritual sepanjang 2.763 km dari Thailand menuju Candi Borobudur, Magelang. Perjalanan yang berlangsung dari Februari dan tiba di Candi Borobudur pada 10 Mei 2025 itu disambut dengan antusias oleh warga masyarakat yang dilintasinya. Saat perjalanan, para biksu yang berasal dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia itu mengunjungi masjid, gereja, wihara dan disambut dengan hangat oleh warga Indonesia. Apresiasi kepada semua pihak, para tokoh, organisasi yang konsisten mengawal perjalanan yang melelahkan itu. Semoga semangat Tudong bisa terus membara, membakar semangat kita untuk menjaga perdamaian dan toleransi. Semoga menjadi langkah menuju masa depan Indonesia, menjadi bangsa yang lebih hebat, yang lebih kuat, harapnya. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Eko Priyono melaporkan untuk Suara Baru.